kebanyakan hal kelirunya tuh gini, balikin, balik. Misal nih, coba lu angkat, ini angkat, masukin ke sini. Ini ya, dalamannya isinya. Antum diam, masukin situ. Masukin. Terus. Ada hal yang tidak sadar begini. Oke, selesai, lu lupa. Ngerti nggak maksud aku? Ngajar aku maksud hangat itu seperti apa ya? Ember kasih air sini. Masalahnya kan kadang-kadang kita susah, imajinasi kita kan nggak sama kan. Nah lo nanti coba celupin tangannya seperti apa yang aku maksud gitu loh. Berarti ini sisa angkatan tahun 80-nya. Gondong yang ada. 85 berojol. Ya lebihnya Pak Jokowi itu. Ini gue sampean. Oke, bentar. Yang aku kayak kemarin aku nerangin kan, anget gitu kan. Nah, yang aku maksud anget seperti apa? Aku mau kasih contoh, antum nanti cobain celupin. Oh, saya ragu aku celep gitu aja ya kan. Biar antum bisa ngerasain yang aku maksud panasnya seperti apa gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Biar nggak salah gitu. Mana airnya? Di situ aja ada air. Kalian ambil dari situ kan. Maksudnya kan biar dikit-dikit. Ini jelas panas. Enggak, gara-gara ente ini ilmuku hilang kabeh. Ini buat spa segini cepet. Buat mandi. Latihan dulu, kalau aku kuat tuh, enggak ya, coba lu deh. Ayo. Jangan orang Bogor. Ya, kuat. Lama lah. Ambil satu lagi peran ada di sini tuh. Kan ada besar ya. Tarik sini. Oh ini sumber listrik banyak, sumber air banyak. Tunggu ini. Tunggu dan menyuburkan ya. Airnya aja, kerannya coba sini om. Selangnya aja bawa. Iya. Padarin dulu, padarin dulu. Buka. Udah sambungin. Kurang kalau ada sambung kurang. Kemarin nggak diubah plastik gitu. Iya. Tapi yang masak belum masuk bentar. Wah, ini namanya jadi mana? Iya. Itu masak. Kalau kita dari lagi. Iya betul.
masukin. Subhanallah. Tuh. Segitu lagi. Ada. Belum. Belum. Banyak ya. Coba ini untuk solusi bahan ya. Saudaraku. Oh ini pakai tangan itu. Ini benar. Nggak tahu. Panas ini. Sebenarnya lepas saudara-saudaraku. Kalau kunjung aja nggak terasa. Kami aku makan. Ini maksudnya panasnya segini ya, hangatnya. Untuk sterilisasi langsung cemplung. Panas ini. Cobain. Ya, semuanya cobain. Ke bawah lah, sampai ke bawah lah. Nah, gitu. Biar kerasa. Enggak ah, masa? Gak punya gigi dia. Oke, tolong bantuin. Buang itunya apa namanya? Ada pisau. Potong. Ada pakai tangan. Dipotong aja. Terus belah sini. Pelit amat kau, belah sini. Gitu. Sebelahnya juga sama. Ini. Busuk. Biarin sampai dia dingin sendirinya nanti. Itu loh maksudnya. Semuanya. Udah, cemplungin aja. Ini. Nah, itu di Enggak dicuci. ini kan lagi mau dicuci. Kurangin dikit itunya. Airnya ambil. Nah, gitu. Ya, itu loh. Oke, biarin aja. 5 biji ya. 5. Udah. 5. Nah, itu makan aja nanti. Tadi goreng aja. Sampai dijejak. Jadi maksudnya steril itu panasnya kayak tadi, bahan cemplungin, biarin sampai dia dingin sendiri gitu. Gitu ya? Yang dimaksudnya gitu. Lumayan tuh. Hangat, cepet kok hangatnya. Bisa dipahami ya aku maksud. Oke? Jadi panasnya kayak tadi, ya. Kayak panas buat mandi lah. Ya. Habis itu bahan masukin, cemplungin, biarin aja tuh. Sampai dingin sendiri. Habis itu baru kita proses. Siapa yang mau ngerjain? 1 orang? Ente? Oke. Tasnya taruh dulu. Enggak, itu bener sih. Apa namanya? Gini, ini kan kita mau bikin enzim, ya. Antum boleh satu-satu, boleh sekaligus. Oke, kita ngerjain satu-satu aja dulu. Ya. Oke. Sesuai. Ini oke, coba. Dipotong-potong. Itu ada yang busuk nggak apa-apa ya? Mana? Itu yang sebelah sana. Coba lihat. Buang. Bang busuk ya? Belakangnya juga busuk itu. Nah. Potong-potong kayak barusan aja. Nah. Buang. Nah. Iya. Kurang sekilo deh. Setengah kilo aja resepnya. Yang penting konsepnya paham lah ya. Konsepnya paham. Jangan. Bagi kecil-kecil aja. Nah, gitu. Masukin lagi sini lagi. Jadi sak kulit-kulitnya ya. Jadi jangan dikupas-kupas.
Mengkel. Oh, itu kulitnya harus hitam. Enzim, enzim. Karena yang beratnya sama yang Potong-potong aja. Enggak. Yang matang ono tuh tadi tuh yang kuning. Setengah matang. Baru bahaya. Baru bahaya ini. Agak kecil-kecil aja lah, biar ngeblendernya gampang. Sebelum direndam sebaiknya dicuci dulu. Apa? Iya, jadi. Nanti aku ajarin yang lebih ini lagi ya. Sebentar, pokoknya kerjain aja dulu. Nah, kecil-kecil aja. Semuanya. Ini gula merah. Ini dapat banyak nggak ini? Ini sama asin ya. Tengok bawahnya ada apa? Buang aja semua. Yang bener malah yang itu, yang paling bagus. Oke, nah, betul. Perasaan ada di situ. Berapa itu perabotan tuh? Kang Dan. Bawa besok di besok baskom lah lembut. Baskomnya 4 boh 5. Besoknya 2 boh 3 ya. Nah, gitu. Dibelah gitu aja dibelah. Nah, terus diputerin aja. Nah. Jangan buka masa lalu. Kalau pada beli, Pak. Bijinya buang. Nah, kebanyakan orang salah tuh gini ya. Kebanyakan. Akhirnya kenapa jadinya POC ya? Ini memang betul udah disterilkan. Kemudian kan dikerjain kayak gini. Ini ngawur ini. Kenapa? Uang gini kotor semua kok nggak disterilin? Jadi apanya? Jadi sterilisasi nanti 2 kali setelah potong semua kita steril ulang. Iya, tapi setelah kita sterilkan ulang. Tuh. Jadi yang pertama sambil nyuci sambil steril kan, kita ngerjain. Habis itu sterilkan ulang. Kebanyakan salahnya di situ. Oke, ini contoh. Antum kerjain dulu aja deh. Ini hal-hal sepele tapi fatal. Ya. Ujung-ujungnya jadi POC semua. Gitu. Artinya ketika ngerjain satu ini aja, yang lain teknisnya sama kok. Ya. Nah, kalau udah kena panas yang tadi udah ada aman-aman aja. Terlalu banyak. Mending nanti terakhir nanti. Ya, setelah dipotong-potong kayak gini kita steril ulang. Baru set. Kalau kayak gini tetap aja. Contoh kayak gini. Udah deh, selesin aja dulu nanti aku terangin. Hal-hal sepele sebetulnya, tapi fatal, keliru. Itu yang penyebab banyak teman-teman binaan kalau yang belajar dari YouTube itu banyak yang salah di situ. Ya. Terus ini jauh sih. Sama aja. Cuma ini kan lebih baik kita cuci dulu kan, kita nggak tahu nih apalagi email dari pasar itu kan. Oke, lanjut.
Karena yang kedua aku nggak pakai air. Pakai alkohol. Karena kalau udah terbuka gini, seduh air panas, rusak. Dan udah kebuka. Kalau tadi kan kita sterilkan dari kulitnya aja dulu. Iya. Ini jadi rusak. Bukan salah, kita kan mau sterilkan dulu. Ini kan dari pasar masalahnya. Ya kan? Kulitnya aja yang kita sterilkan dulu. Siapa tuh ada yang kuat-kuat kita yang nggak paham kan. Jangan terlalu gede ya. Kecilin ya. Oh jangan itu buang. Gitu om. Biar nggak ngap blendernya, kasihan. Ini juga sama nih. Dan bisa. Apa? Enggak nemu maksudnya. Enggak nemu. Harus kalau pengen cepat barengan ini. Ini tekniknya teknik sekaligus ya, bukan teknik satu-satu. Udah matang. Bukan apa itu, bijinya tuh masih kelihatan putih-putih, belum hitam. Kalau dibuka tuh, bijinya yang dilihat, biji. Harusnya. Dia ngerti maksudnya. Nggak usah. Masih potong. Dengan cai beasna 10 liter. Bawa sini aja lah satu segalon. Nanti kita ukurnya sih. Air gula 10, bener nggak? Kan? Air cucian beras 10, air gula. Syaratnya 1 on. Dalam penyanak uyah. Air itu udah? Masih ada. Sebenarnya kalau steril itu kan lebih bagus air temperatur yang tinggi lah. Maka Kalau luaran, jangan luar. Kalau tadi itu kalau gini kan, kalau udah gini, kan saya tadi salah. udah begini ya.
panas tadi. Kalau potong gini nggak boleh. Makanya ada gitu. Yang tadi itu kan panas gitu kan untuk kulit luar gitu. Sudah kan dari pasar yang nggak tahu apa kayak apa. Ya, saya bilang sebelum itu. Nizer. Anak muda sini deh, anak muda yang ke sini. Yang ngerjain belajar. Wakili yang mudanya sini. Biar paham juga. Sini. Awas, ini alat kelirunya sini. Ini wadah yang mau kita pakai. Kita sterilkan semua, ya. Oke. Terus blendernya, tolong. Tutupnya juga wajib. Ya. Terus apa lagi? Coba? Dalamannya, buka kerannya, semprot dari dalam. Nah, iyalah. Jangan digituin, dulu semprotin dari situ. Oh, dari. Nah, gitu. Aduh, ya. Terus banyak aja, nggak usah ragu-ragu. Apa? Janganlah. Oke, sini. Dah. Oke. Misalkan antum yang ngerjain ya. Oke. Sekarang antum. Ini kebanyakan hal kelirunya tuh gini. Balik. Misal nih. Coba lu angkat. Ini angkat. Masukin di sini. Ini ya, dalamannya isi. Antum diam. Masukin situ. Masukin. Terus. Ada hal yang tidak sadari begini. Oke, selesai, lu lupa. Udah gitu. Ngerti nggak maksud aku? Ya kan? Lupa ngupil. Ngerti nggak maksud aku? Ini hal-hal sepele yang begini yang bikin gagal. Ya? Ngerti nggak maksud aku? Nah ini yang harus dijaga. Ya? Jadi, ya saya udah sediain toko tapi, nah ini masalahnya. Kayak berusaha hal sepele. Udah serikan awal, belum selesai, lu buka apa aja lagi, baru megang lagi, bubar jalan. Kalau ini nggak diserikan ulang. Jelas ya? Ngerti nggak maksudnya kan? Oke, lanjut aja, lu kesituin. Kalau waktu mengawin nggak? Apa? Enggak, bodo amat kalau itu. Yang penting jangan sambil tidur aja kan? Juga lah ya, yang penting yang dikerjain aja. Nah, nanti lihat dulu. Jadi ini kadang hal sepele begitu ya. Dan kebanyakan teman-teman ketika ngerjain karena nggak dipandu langsung, begitu caranya. Makanya jadinya POC, bukan lagi ya kok apa enjim aku kok nggak jadi. Jadinya seperti itu kasusnya. Ya. Oh kalau kita ngerjain di lab nggak begini, pakai sarung tangan, ada APD-nya. Paham ya? Ini mas standar antum udah ngerti tuh yang aku maksud. Karena kemarin aku yakin ketika saya bahasa omongan aja, besok lu balik ngerjain, aku yakin pasti salah. Iya kan? Lah buktinya ini aja barusan kan. Gitu. Semuanya ambil. Jadi panas yang tadi untuk mensterilkan kulit karena kita ngambil dari luar, dari orang, apalagi dari pasar. Ya kan? Nah, dari situ kita potong-potong, nah kita sterilkan ulang yang kedua. Tapi jangan pakai air panas lagi kalau sudah dipotong-potong, rusak. Pakainya alkohol aja. Oke? Oke, sudah. Tolong pinggirkan, buang aja ya. Oke, nah sekarang ini. Ini sebelah sini nih. Geser dikit. Jangan terlalu geser. Nah, sini. Tolong Mas. Nah, sini. Ini generasi muda, ini generasi tua. Antum bagian yang blender ya. Oke. Minta wadah buat hasil. Wadah steril kan jangan. Wajib. Kan hal-hal kecil kan kadang-kadang keliru orang. Oke. Taruh aja lah. Ya.
Mukanya belum steril kan? Udah aja. Ya, sekali lagi ya. Ini kadang-kadang hal-hal yang keliru apa? Alat, bahan, yang maksud aku steril kan begitu. Memang harus ruji, terus apik. Kalau nggak bubar. Paham ya? Oke, jangan yang mau ngerjain. Ini kan ngambil. Oke, sekarang tolong di tangannya sini. Terus nanti antum aduk-aduk ya. Balikin tangannya, balikin. Tolong aduk-aduk ini. Nah, aku sempat. Ngerti nggak maksud aku? Paham nggak? Paham ya? Ngerti ya? Jadi steril terakhir itu gini caranya. Kalau udah dipotong-potong gini, lu kasih air panas saya tadi, hancur enzimnya. Nggak jadi. Jadinya mau buah. Ya? Paham? Oke, sekarang ini kan udah kan? Ini di bahannya apa tadi? Gula, Air gula sama air? cucian gelas, Yakin air kelapa ada? cucian gelas. Ini kalau ulangan nggak lulus ini. Oke, 10 liter kan? Tolong air cucian berasnya bawa ke sini. Udah disiapin dari kemarin ini. Oke, bantu satu orang lagi bantu. Woi, bantuin, ngerjain. Nah tadi takaran. Oke. Ini dong, satu orang. Maksudnya kita mau ngeblendernya pakai apa? Oke, bentar dulu. Oke, sama semua yang mau dikerjain balikin. Ini. Iya. Jadi standarnya itu gitu ya, standarnya. 1 liter. Anda kan 10 kan? Masukin sini. Anggap aja lah. Ada tuh. Kita kasih 5 aja ya. Nah. Tuh. Nanti jangan ambil ini masukin sini ya. Boleh orang jus kok ini. Karena kalau belum mereaksi kan jus. 5 aja lah biar nggak terlalu penuh. Tadi tutupnya mana ya? Biar nggak muncrat. Iyalah, kalau bisa diserilin taruh di mana aja bubar lagi kan? Ngerti nggak? Ini hal-hal sepele kayak gini yang sering salah. Ya? Nanti ya. Nah, ini contoh. Ini mohon maaf, ini contoh. Keliru yang terakhir biasa tuh gini. Antum ngambil sekarang. Tangan udah steril. Coba. Oke. Coba masukin bahannya. Banyak kan nih. Keliru yang terakhir. Apa? Oh, ini masukin aja. Apa yang keliru yang terakhir? Lu nyalain sendiri. Termasuk di blender kecil pun gitu. Kayak aku. Iya. Ya kan? Iya. Udah seri-seri masuk blendernya lupa, dinyalain sendiri. Kotor lagi tangan kita. Terkontam lagi nanti. Ngerti? Itu efek yang paling sering kejadian. Paham ya? Nanti nama ente nyalinnya. Iya. Makanya ngerjain minimal 2 orang. Gak bisa sendirian. Ya? Jelas ya? Oke, tolong nyalain. Nanti aja air gula. Ini yang juga masih banyak, 10 liter. Angkat aja, angkat. Ya masukin. Nambah aja. Sudah berat. Udah dulu. Tutup. Nah. Nggak ada keset ya. Coba lihat, udah halus belum? Belum.
Matiin. Sebentar. Nah, pakai itu. Nggak enak kita nih. Adolokan. Tolong diangkat dong. Kita kasih alas. Satu-satu aja angkat. Nah, gitu. Yo, angkat dong, sebelah sana dong. Sebelah sana angkat dong. Ini udah sarapan belum ya? Banyak sarapan ya, Mas. Nah, diam. Yuk, puterin lagi. Buka itu. Pelan-pelan aja. Sekaligus Indra. Mana? Yang geser. Berarti apa? Belum lanjut. Tutup lagi. Nah, kasih air lagi. Sebelah lagi nggak? Syuting lagi juga. Ya, dong.
Oke, baik. Sekarang nih, sekarang ketiga. Jadi sederhananya, tekniknya itu apa? Sterilisasi dijaga, wis itu aja intinya. Ya. Kalau teknik kayak gini lah semua pasti bisa. Oke, ayo untuk blender. Yang penting, contoh nih, contoh. Kadang kita refleks suka muncul. Ketika ada yang jatuh kayak gini, dimasukin. Sering loh itu kejadian. Ya, tuh pengalaman dia gitu. Aku perhatiin, ada yang jatuh, langsung refleks kan. Eman mungkin maksudnya. Padahal itu keliru. Boleh dimasukin lagi, tapi serikin lagi dulu dong. Itu hal-hal sepele loh ya. Bisa dipahami ya? Jelas ya? Wadah, ini aja dulu lah sementara. Tolong dibersihin dulu. Semua teknis pengerjaan sama kayak gitu ya. Utamaan apa? Sterilisasinya. Kalau enggak, POC semua ending-endingnya. Apapun bahannya ujung-ujungnya jadi POC. Ketika sterilisasi salah. Itu aja intinya kok. Ya. Jadi bedanya kita teori sama praktek kayak begitu. Kalau praktek kan, oh gini tuh yang aku maksud. Oh yang begini tuh yang aku maksud. Gitu ya. Kayak bikin pakan, kenapa sih aku sering salah? Ya itu tadi, ada teknis yang salah. Bukan teknis secara garis besar mungkin benar. Ya. Nah contoh ini kan salah kan? Hampir kan? Hampir kan? Gitu. Hal sepele kan ini kan? Kan gitu. Wah. Nah, TNI begitu, siap salah lah. Siap salah. Bisa dipahami? Ya kan? Hal-hal sepele itu yang bikin sering gagal itu gitu. Apa? Apanya? 70% berarti. Nah. Oke, pindahin itu. Awas, aku pingin nanya, tadi berapa liter? Hah? Berarti tambah 1 ya? Berarti tambah 4 kan? Oke. Ya, tambah lagi 4. Ya kan air gula 10 belum? Iya. Ya dah. Kang Dan, Kang Ilham. Kang Dan cai gula Kang. Non ngaranna teh atuh. Plastik mosa terus karet. Mana air gula? Itu bukan? Coba dibuka. Tunggu dingin dulu. Minimal hangat lah ya. Nah, gitu. Pinter juga. Jadi intinya gini lah, sederhananya, kuncinya sterilisasi saat proses diperhatiin ya. Sepele kok. Tapi inti keilmuannya ada di situ. Bahan semua gampang, nulis gampang ya enggak? Ya, tapi teknis proses ya. Ini yang sering bikin gagal. Apa? Gak usah. Enggak, yang bagus yang langsung, dadakan yang langsung. Ini yang tadi pagi ini. Iya, apa waktu mau bikin nasi goreng itu kan aku minta ada air gerasnya.
dapat 10 liter kan. Apa? Ini kalau lebih dari 1 hari itu yang nggak boleh, apalagi 2 hari. Kenapa? Sudah bonusnya keburu muncul, ya. Tapi kalau udah maksimum 1 hari lah ya, 1 hari baru boleh. Kalau itu udah lewat dari 1 hari itu lebih baik jangan. Kalau untuk bikin apa enzim, biotonik itu lebih baiknya dadakan. Tapi kalau untuk bikin pupuk no problem, nggak masalah. Paham ya? Oke, nunggu lama kan ya? Lu ambil aja 10 liter masukin sini. Ceritanya ini udah kering dong, udah dingin itu ya. Kan lama lah kalau nunggu dingin. Paham ya? Yang penting konsepnya ngerti antum. Ya. Itu rebusnya air itu masa 1 liter air sebenarnya. Ya, yang lainnya air yang Apa? Boleh. Nah, coba aku pengen tahu. Ayo gimana ya? Ayo gimana ya? Biarin aja semprot. Nah sekarang gini, bentar. Gini, ini logika ya, logika. Kalau sekarang ke dalam kondisi lagi panas mendidih, lu cemplungin aja udah steril dia. Oke. Tapi kalau udah dingin nih wajib disterilin. Oke, paham ya? Tapi makanya aku nggak ngajarin nih tetap harus steril kan. Siapa kalau nanti antum udah dingin nanti. Seandainya saat ini nih sekarang, lu cemplung aja langsung boleh. Oh panas ini. Enggak, maksudnya seandainya. Nah, apa? Nggak boleh, harus sedikit. Tapi kalau kita nunggu ini kan kapan kelarnya nih kita praktekkan gitu kan? Ya, ini harus dalam keadaan sudah dingin. Habis itu baru boleh digabung. Ya. Nah, anggap dingin aja udah. Lu kan dari Banten kan kemarin? nggak perlu disaring-saring ya. Apa nggak usah. 2. Baru 2. Yang penting konsepnya jenengan ngerti ya kan? Tapi nanti garamnya diaduk Apa? Nanti terakhir. ya pakai. Nah, ini masukin sini langsung baru diaduk. 4. Salah juga nggak apa-apa. Jadi peruncing. Artinya itu palsu, ada penambahan. Nah, 7. Yakin sama penonton ini. Baru sehari ya. Satu lagi. Dia buka cabang di sini kok. Oke, sebentar. Ini barusan ada yang nanya ya. Ya, kalau aku katanya rebus gula pinggirnya ada buihnya atau ada itulah yang palsu. Kalau yang asli gini. Enggak, dididihin sampai benar-benar mendidih. Sampai semuanya tuh buihnya tuh keluar terus jadi kerak, jadi hilang. Ya. Makanya yang yakin aja lah kalau beli ya. Kemana? Ke pengrajinnya langsung. Paham ya? Pengrajinnya nggak beres itu. Memang pengrajinnya itu. Kenapa? Pingin banyak besok yang untung dia campur gitu loh. Kadang-kadang dicampur minyak itu. Nah, itulah. Paham ya? Oke, lanjut. Satu lagi. Kang ayam meteran teu jidar naon we? Meteran. Cara ngitung 10% loh maksudnya. Iya. Jadi ini hal-hal sepele yang sering bikin kita gagal. Ya, pelajar, hati-hati. Itu enaknya kalau kita ngajarin langsung gitu kan gini. Jadi kekeliruan bisa aku langsung koreksi. Ya Mas Bro, kasihan. Udah capek-capek nyari bahan, udah bahannya susah, ngerjainnya nggak bener, endingnya nggak bener. Ya. Nah besok antum udah bisa gini, praktekin. Nah ke depan di wilayah masing-masing ajarin orang-orang. Itu aja. Ya. Yang garamnya kapan masukin? Ya sebentar lagi, garamnya belum datang. Ya, ada ngomong dari tadi di sini. Aku nungguin garam nanti. 1 on. Itu berapa coba lihat? Kenapa? Bentar.
Dulu aku ngajarin nggak tanpa garam kan? 100 gram. Malah. Ini berapa? Pas ya? Ah, ini berarti udah nggak usah ditimbang lagi. Yang ini aja langsung pas kan? Dulu aku ngajarin nggak apa? Coba lihat aja catatan. Catatan. Ayo udah coba kira-kira. Yang ini aja udah. Nggak, masalahnya apa? Dia kan biasa kenceng. Lihat aja topinya. Ferrari. Jadi suruh lamat gini dia ngelag. Ya. Ya. Tapi besok-besok lu timbang ya? Ada? Oh, ada timbangan katanya. Ngomong ayo, nih. Biar akurat. Ya sebentar, aku lanjutin. Bentar. Alasan kenapa sekarang aku kasih garam, ya. Banyak kasus kejadian ketika ini masuk, ya. Ada mikroba yang kita nggak paham, ikut terkontam. Ya. Kalau garam masuk, dia nggak aktif. Itu maksudnya. Hanya kehati-hatian aku aja lah. Ya. Ketimbang aku ngajarin, yuk malah gagal. Jelas ya? Pugian tuh gitu. Kalau yang udah jago nggak usah. Ya, kalau yang udah paham lah gitu, nggak pakai. Kalau udah jadi, Pakai. kalau misalnya sudah jadi, bahwa itu karena gagal menjadi POC, karena benar jadi enzim itu bisa kelihatan nggak bedanya? Kelihatan ada lapisan. Nanti kayak ini kan kelihatan kan apa bening kan ya. Nah, nanti ada 3 lapis. Ya. Kalau 1 lapisan atau maksimum cuma 2 aja, nah itu jadi POC. Kalau 2 jadi POC, kalau 3 berarti enzim. Enzimnya nggak banyak kok, nanti paling cuma segini, dikit. Ya kan itu kan hanya untuk mensterilkan kulitnya aja. Yang tadi juga sama, panas juga kan. Intinya gitu aja. Udah? Udah, siniin lah kalau udah. Kalau pengaduknya steril kan. Kan mau dipakai ngaduk kan. Nah gitu. Biar kalau ada terkontaminasi mikrobanya itu nggak aktif. Kalau yang nggak jelasnya. Bukan mati, nggak aktif. Nah, dia nggak reaksi nanti. Ya, ada Om. Mana Mister? Belum. Mister. Meteran atau Mister? Masih jadi Pak. Obat diet, obat penggemuk langsung ini. Nggak bisa ngambil dua jenis tadi itu, mau ngurusin. Atur satu-satu ya Pak. Jangan kemana-mana bawa magicum ya. Ada meteran nggak? Ada belum? Boleh. Tadi kan kena telat aja gue kira itu belum ada, ternyata ada dari awal aja ya. Cok, ini. Iya. Mohon maaf. Pertama salah. Soalnya yang mana nih? Tolong perhatiin. Ini berapa nih? Tinggi sampai bibir atas. Berapa? 37. 10%-nya berapa? Nah, artinya di itu tuh ada spidol di atas coba. Tolong ambilin. Oh itu pojok tadi langsung. Di spidol ya? Iya. Oke. 34. Gini, kan maksimum 10, minimum kan 6 ya. Yuk ngambil aja biar nggak pusing. 4 cm aja. Ya. Oke. Sebentar tangannya. Tolong pegangin. Nggak usah, ngomong ini aja, mau ukuran. Taruh aja, taruh sini om, 4 cm. Bawahin. Maksudnya ketika kita ngasih penambahan nggak salah. Ya. Kenapa?
ketika ini lebih dari 10% atau kurang dari 6%, nggak jadi. POC lagi. Sepele kan? Paham ya? Banyak hati-hati. Oke. Kalau kurang kayak gini karena botol ini wadahnya nggak seimbang ya, lu tambahin aja itu. Ayo cucian beras. Nggak apa-apa. Kalau lebih dikit, udah cepat. Ngerti maksudnya nggak? Ya. Jadi ketika kita ngukur, kasih tanda lah biar nggak keliru. Jangan dikira-kira. Akurat. Tadi kan 10% itu 3,7. Harusnya 3,5 ya. Ya. Heeh. Kalau biar 10 kan? Salah ya? Salah. Ulangi. Kalau kayak gitu bukan diameter bawah sama atas beda ya. Nggak apa-apa. Kecuali kayak begini. Beda ngitungnya. Kalau ini kan hampir-hampir takbung lah kan. Ya. Ini. Bener nggak? Dari atas. Nah, sedikit. Lurusin dong, Om. Ya, sip. Yes. Yang atas, ya, batasnya yang atas. Ya. Enggak, ini. Garis yang atas. Ngitungnya dari bibir atas, betul. Masukin aja sampai batas ini. Ya. Beras apa air ini? Sama aja ya? Aduk dulu. Bagusnya sama aja ya? Hah? Sama aja. Sampai itu gulanya Lama. Ini lihat nih batasnya nih. Nah, ini masih jauh. Oh, berarti tambah gula lagi nih. Masih ada nggak satu itu lagi di situ. Tapi memang matang ya. Jangan tambah itu aja lah biar cepat. Udah. Mana ada nih. Dikocok dulu ya. Dikocok dulu. Aduk dulu. Nah. Kan air sirup beras yang benernya kan yang di bawah itu loh. Atasnya air gitu. Wih, dikasih rinso. Nggak usah. Yang 1 hari. Maksimum 1 hari ya. Plastiknya mana? Kang, plastik musa. Stop. Belum. Oh, yang ada. Dah pas. Nah ini pun sama, semprotkan dulu. Yang hitam di dalam, jadi yang semprot yang hitamnya. Satu aja, semua, makanya, nah gitu. Nah, gitu. Udah, tutupin, ikat. Mana karetnya? Kalian kencang, kalian ditarik biar kencang. Jadi pengalaman aku ya, kalau pakai wadah kayak lehernya kecil kayak gitu, ya, kayaknya aerator, lama, capek, banyak kerjaan. Kadang-kadang ketika ujungnya terlalu dalam, dia malah pedal. Jadi kalau kayak gini aman, tapi plastiknya harus yang lentur. Ya, nah, nanti ketika ini proses seminggu biasanya, ini nanti mendung. Tapi separuh jalan dia akan kempes dengan sendiri. Tapi kalau plastiknya keras, lepas dia. Nah, karet-karetnya bisa mendorong. Ngerti nggak maksudnya? Ya.
Jadi semakin alot, semakin tipis, semakin bagus. Ya, biar dia lentur. Elastis. Boleh, cuma bingung aja segede gini balonnya kayak paham ya? Nah, bagusnya yang bawah, yang di bawah itu yang kedua. Apa? Wah, bebas kok. Ya. Sampai sini paham nggak teknisnya? Ya. Jadi kesimpulannya Pak, satu, awas jaga sterilisasi, terutama insting kita. Kayak tadi kan, karena jam terbangnya beda. Kadang-kadang ini saya lupa tangan nggak ngambil ini lupa. Kayak tadi ya sepele-sepele kan gitu. Nih, ngerti ya? Apapun yang kita bikin, apapun bahannya, mau bikin biotonik, kan cuma sebatas beda bahan itu sebetulnya. Tapi teknis ngerjainnya sama persis kayak gini. Ya, artinya nggak usah praktekin semua lah. Yang penting lu ngerti teknisnya kan gitu. Tinggal siapin aja bahannya yang bener. Oke? Aduknya berapa lama? Yang penting nyampur. Ya, yang penting nyampur. Insya Allah kalau ini benar-benar diperhatiin, anduk pasti bisa. Dan insya Allah pasti berhasil. Kuncinya itu fungsinya diklat langsung tuh enaknya di situ. Ya, jadi nggak mubazir jauh-jauh datang. Bisa dipahami ya? Oke? Ada lagi pertanyaan apa? Apa? Nah, kalau ini khusus enzim ya. Nanti setelah 3 bulan akan ada 3 lapisan. Ya. Paling atas itu bening, itu air. Nanti yang tengahnya itu agak kuning-kuningan kayak minyak sayur, minyak goreng. Nah itulah enzimnya. Ya. Gak usah aduk aja, nanti baru disaring, susah. Nanti banyak yang kebong enzimnya kan lemon-lemon aja kan. Ya. Kalau teknis pingin bisa, tekniknya gini. Lalu siapin selang, masukin persis ke tengah-tengah, sedot. Oke. Nanti yang tengahnya yang ngalir. Tapi kalau menurut aku daripada mumet, aduk aja lah, kan lumayan kan itu juga bonus. Ya, jelas ya? Hah? Sehari diperas boleh, teknisnya gimana aja ya. Ampasnya nggak usah diambil tuh. Bisa dipahami sampai situ? Ada lagi yang ditanyain nggak apa? Kalau diajak tetap harus steril juga. Apa? Wadah iya lah. Gimana? Penambahan air tadi kalau misalnya Yang penting nyampe 10%. maksimal batas air. Masa. Ya dikira-kira lah. Ya. Jangan sampai ini 20 liter lu bikinnya pakai dem 200, kan gak logis namanya. Kalau ini kan cuma nama seliter 2 liter masih hal yang toleran lah. Gitu. Oke. Ya lumayan lah bonus dikit kan. Tapi tetap enzimnya tetap segitu loh. Maksudnya tuh gini, walaupun lu nambah 5 liter, 10 liter, tetap aja dia bakal segede gitu banyak. Sesuai dengan bahan dia. Yang diambil enzimnya tadi. Iya. Jadi sekali lagi. Misalnya nih, ada penamaan jadi 30 ya. Tetap yang jadi enzim kalau misalkan hanya 10 cm, ya 10 cm jadinya. Karena itu yang ngangkat dari air. Paham ya? Ya. Ngerti ya? Baik. Enzimnya tolong diulang. Ngambil enzimnya tolong diulang. Pakai selang aja. Tapi ini harus transparan wadahnya. Biar kelihatan. Kalau wadahnya pakai gini kan bening, mana aja nggak kelihatan batas-batasnya. Ya nyari bahan yang transparan kayak gini. Tengahnya siapa sampai atas ya? Kan itu. Ya. Kalau menurut saya ya lebih baik lu bahannya tuh dibagi 2 wadahnya. Contoh, ini kan ada aqua galon, lu potong separuh, digeraji. Ininya jangan 1 wadah, bikin 2 wadah aja, apa susahnya? Terus? Yang penting kerjanya bareng gitu loh. Soal penyimpanan lu boleh 2-3 wadah nggak masalah. Supaya tidak. Kan gitu. Ngerti nggak maksud aku? Iya. Ketimbang kayak tadi ini pertanyaan dia kan, wadahnya kegedean gitu kan. Ngerti nggak? Biar pas gitu loh. Ngambil enzimnya itu yang Ya. seperti minyak. Ya betul. Jelas paham? Ya kan? Kalau seandainya antum nggak punya wadah, lu siapin beberapa wadah nggak masalah. Ya. Tapi sudah nyampur KB. Tinggal dibagi-bagi aja kan. Dosis yang kemarin itu yang campur atau yang murni Yang sudah jadi 20 liter. Seandainya wadah antum nggak punya, lu boleh dipindahin dipisahnya di
di prosesnya, di fermentasinya di 3 wadah kan nggak masalah. Maksudnya dosis enzimnya Dosis kemarin, Ya, apakah yang dicampur tadi? sama aja. yang minyak tadi. Sama aja ya? Sama aja. Berarti mending dicampur banyak. Enggak juga. Kan ada toleransi. Efeknya Ya, kan NGV tetap aja segitu. Ya, ini kan namanya dikit lah, nggak banyak kan, karena memang keterbatasan alat kan. Nah, makanya barusan aku ngomong sebentar, jangan dipotong dulu. Kalau pingin akurat, lebih baik lo bikin wadah sendiri. Contoh kayak gini, lo tinggal potong, dipasin. ya. Tuh, ngerti nggak maksudnya? Ya, ketimbang wadahnya kegedean atau Kecilan. kalau kecilan nggak masalah, yang paling pusing kegedean gitu. Yang nggak ngerti itu setelah mendapatkan enzim yang tadi cuma sedikit, sisanya itu jadi POC atau tetap? Nah, sisanya atau enggak. Enzim itu yang jadi minyaknya itu. Nah, yang lainnya Yang lainnya ya mau dibuang juga boleh. terus Ya. prosesnya Kayak kemarin. resep kemarin. Betul. Cuma saran aku ya, udah ambil aja yang cairannya, kan ampasnya dari disaring, pakai aja itu dengan dosis yang kemarin, selesai, udah gitu aja. Airnya. Anggap Iya. aja enzim semua ya. Ya. Tapi otaknya jangan berpikir tambah aja yang banyak, itu keliru. Apa? Nah gini, yang enak sebetulnya ngerjain itu tunggal, kalau nanti wadahnya kecil-kecil, ya kan? Bisa apa? Bisa pakai botol aqua, kan gitu. Tinggal jadi baru disatuin. Ambil aja kan yang gitunya aja, kan lebih murah. Makanya kenapa enzim harganya bisa jutaan itu. Cuma dikit aja yang murah, bahkan ilmunya jago ajarin. Air. Botol-botol air mineral itu aqua, dikecil-kecilin gitu, sudah 3 bulan, boleh nggak Diambil diambil aja freezer? Ya, nggak boleh, rusak. Enzim itu tidak boleh suhu di bawah 4 derajat. Ya, suhu kamar yang ideal. Tahu suhu kamar? Wah, nggak punya kamar di rumahnya. Cara yang lain supaya nggak 3 bulan. Apa? Ada, beli jadi. Oh, udah selesai itu. Jadi gini, yang cepat ada tapi pakai buffer. Ya, sebentar. Dengerin. Antum bisa proses cepat, tapi harus pakai proses buffer, pakai kimia. Yang itu yang nggak bisa, mungkin aku terangin ke tempat kelas jenengan, ya. Karena harus ngerti ilmu laboratnya kan gitu loh. Kan nggak mungkin aku ngajarin petani kayak begitu, ya kan? Artinya buffernya aja belum tentu ngerti di mana harus belinya kan gitu. Ini kan yang semua orang bisa ngerjain tanpa harus punya disiplinmu apapun kan gitu loh, konsepnya kan gitu. Kalau kita beli itu yang dijual itu benar-benar enzimnya itu atau semuanya? Apanya? Biasanya enzim murni, ya, makanya mahal. Kalau panas dia tahan ya, Cak? Dia Apa? kalau misalkan kena matahari gitu, Gak apa. nggak apa-apa, yang penting jangan dingin. Yang penting jangan di bawah 0 derajat. Stabilizer. Kalau dari kanan dulu nggak udah. Iya. Bisa. Ya, nah, ampasnya aja yang dibuang. Oke? Iya lah. Ini sebelum nanti kan. Sama. Sampai tahun dia 12 bulan itu ada ini. Bisa dipahami? Paham ya? Oke, kita sambil duduk yuk. Barusan sudah kita praktekkan secara teknis, ya, secara teknis. Ketika kita bikin apapun, mau enzim, mau bionik, pada dasarnya teknis kerja seperti tadi.